Saudari-saudara yang terkasih, pelayanan Wakil Ketua 2 Dewan Pastoral Paroki periode 2019-2022 akan berakhir pada tanggal 31 Desember di tahun ini. Maka panitia ad hoc sudah menyiapkan personil untuk bisa merekrut dan juga mempersiapkan hal-hal terkait untuk pencalonan Wakil Ketua 2 Dewan Pastoral Paroki. Syukur pada Allah, dalam semangat sinodalitas, lingkungan-lingkungan sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk lungguh bareng, rembukan bareng, dan mutuske bareng untuk memutuskan orang-orang terpilih untuk nanti dicalonkan menjadi Wakil Ketua 2 Dewan Pastoral Paroki di paroki kita. Untuk itu, saya sebagai Ketua Panitia ad hoc pemilihan Wakil Ketua 2 Dewan Paroki di paroki kita mengucapkan terima kasih atas upaya dari para ketua lingkungan beserta umat, dan juga teristimewa para calon Wakil Ketua 2 yang sudah menyediakan diri untuk nanti dipilih oleh umat, dalam hal ini terwakili oleh ketua-ketua lingkungan, untuk nanti bisa meneruskan karya kegembalaan di paroki kita. Semoga para calon yang sudah dicalonkan oleh lingkungan-lingkungan nanti bisa sungguh menjadi wakil umat, menjadi sarana, menjadi fasilitator bagi umat untuk nanti mengembalakan umat di paroki Keluarga Kudus Bandeng ini. Dan inilah orang-orang yang nanti akan mewakili dan dicalonkan dari lingkungan-lingkungan untuk meneruskan karya kegembalaan di paroki kita untuk menjadi Wakil Ketua 2 Dewan Pastoral Paroki Keluarga Kudus Bandeng. Perkenalkan, nama saya Susi, saya dari lingkungan Redemptus, wilayah Santo Franciscus Xaverius Manuan. Jika saya terpilih menjadi Wakil Ketua Dewan 2, saya akan tunduk pada otoritas yang Tuhan berikan pada saya, dalam hal ini adalah Romo Paroki. Selanjutnya, saya akan melanjutkan program-program yang sudah tersusun di periode sebelumnya. Untuk mengoptimalkan kinerja pengurus, saya rindu ada suatu tim yang akan bekerja, di mana tim ini akan mengkoordinasi, mengintegrasi, kemudian mengevaluasi program-program dari bidang-bidang dan timja, sehingga program-program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sebagai pengurus, tentunya kita juga harus dekat dengan umat, karena jika kita dekat dengan umat, apa yang kita kerjakan, pelayanan kita pasti akan jauh lebih optimal karena sesuai dengan kebutuhan umat. OMK sebagai generasi penerus gereja, saya rindu OMK mengambil bagian yang lebih besar di dalam hidup menggereja. Untuk itu, saya ingin mereka mempunyai tempat terutama di bidang liturgi, sehingga mereka tentunya akan lebih memiliki gereja. Kemudian Keluarga Kudus Banteng yang bernaung di bawah perlindungan Keluarga Kudus, saya rindu akan banyak kegiatan-kegiatan yang berbasis keluarga. Untuk itu, tim TPPKP yang sudah terbentuk, tim pelayanan pastoral keluarga paroki, akan saya usahakan untuk lebih optimal. Saya akan membentuk tim-tim di mana tim-tim ini akan mendampingi usia-usia sebelum pernikahan, kemudian kursus perkawinan yang lebih dikembangkan lagi, juga tim yang mendampingi pernikahan, usia setelah menikah, dan juga mendampingi keluarga-keluarga bermasalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, rencana-rencana yang menjadi impian saya ini pastinya tidak akan dapat terwujud tanpa peran aktif
dari kita semua. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anak-anakku semuanya, mari kita terlibat hidup menggereja dengan satu tekad, semua pelayanan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih dan berkah dalam. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik dan kaum muda, umat, wilayah, dan lingkungan Paroki Keluarga Kudus Banteng. Perkenalkan, nama saya Ferry dari lingkungan Santo Yohanes, wilayah Santo Yusuf Kentungan. Jika saya terpilih menjadi Wakil Ketua 2 Dewan Paroki, saya coba berusaha semampu saya, sebisa saya, dan tentunya dibantu dengan tim pelayanan yang ada. Kita bekerja sama, berkoordinasi untuk sekuat tenaga membangun paroki yang lebih baik. Kita melihat apa yang selama ini sudah baik, tentunya kita pertahankan atau kita tingkatkan. Dan apa yang perlu diperbaiki, itulah kita akan fokus memperbaiki hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Dan hal ini tentunya perlu dukungan dari tim pelayanan dan umat separoki. Karena tanpa dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda dan adik-adik, kerja kita tidak ada artinya. Karena tim yang ada di dalam Dewan Paroki itu tidak bisa bekerja sendirian. Walaupun sebagus apa program yang kita miliki, tetapi kalau umat tidak ikut terlibat membantu program-program itu, tentu akan sia-sia, tidak akan berjalan. Nah, disinilah saya mengharapkan dukungan, kerjasama dan seluruh umat dari lingkungan wilayah dari Paroki Keluarga Kudus Banteng. Semoga program-program yang nanti dari tim itu dicanangkan tentunya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dari umat. Terima kasih. Berkah dalam. Salam, ketemu lagi dengan saya FW Kamidi dari lingkungan Dayak Minulya, wilayah Yohanes Berpan Kejaya. Saya jika nanti terpilih dengan menjadi Wakil Ketua Dewan 2, yang pertama saya akan mengutamakan untuk kaderisasi dan regenerasi kaum muda maupun keluarga muda. Karena apa? Kaum muda dan keluarga muda adalah tulang punggung gereja. Tanpa keterlibatan iman dari kaum muda maupun keluarga muda, gereja akan rapuh. Jadi saya akan lebih mengutamakan kaderisasi, regenerasi, agar supaya banyak yang terlibat untuk kaum muda dan keluarga muda, terlebih untuk hidup menggereja. Yang kedua, secara organisasi, Dewan Paroki tentunya sudah mempunyai program kerja yang patut diteruskan dan dikembangkan. Untuk itu, saya nanti akan tetap melanjutkan program-program kerja yang sudah berjalan dengan baik. Untuk yang ketiga, secara fasilitas tentunya Dewan Paroki yang lalu sudah mempunyai master plan, kita perlu melaksanakan sesuai dengan penjadwalan yang sudah ada. Sekian, terima kasih, berkat dalam. Umat Paroki Keluarga Kudus Banteng yang terkasih, perkenalkan saya Albertus Ediwarsadi dari lingkungan Santo Mikael
wilayah Santo Aloysius Pojok. Kalau kita ke gereja di awal sebelum misa, kita kadang melantunkan satu lagu yang menarik menurut saya, itu Mars Paroki Keluarga Kudus. Kalau saya perhatikan di sana secara mendalam, lirik atau syair lagu itu, Mars itu, ada sebuah cita-cita, ada sebuah harapan, ada sebuah doa di sana. Tidak hanya sekedar cita-cita, tetapi itu suatu visi yang besar. Visi untuk menjadi persekutuan paguyuban murid-murid Yesus Kristus yang juga menghadirkan kerajaan Allah di tengah masyarakat yang dinamis. Dan di akhir itu bahkan dengan meneladani keluarga kudus Nazaret. Ada sebuah ajakan, ada sebuah harapan. Bangkitlah keluarga, bangkitlah keluarga, keluarga, pribadi-pribadi di paroki ini, tumbuhlah dalam cinta, bertumbuhlah dalam iman, dalam kasih persaudaraan. Itu yang dicita-citakan, diharapkan. Menjadi umat paroki yang berbela rasa, yang berbagi dan mau melayani. Dan ini disertai dengan ketaatan serta kesetiaan mewartakan kasih Tuhan, dan itulah yang kita teladani dari pelindung paroki kita, Keluarga Kudus Nazaret. Mendengarkan panggilan mulia dari Allah sendiri untuk melaksanakan perutusannya, mewujudkan gereja seperti itu tidaklah mudah. Ini bukan tugas pastor, bukan tugas Romo Pak Yudi, Romo Budi, Dewan Paroki semata, tetapi melibatkan kita semua secara aktif dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Saya yakin saya bisa membantu dengan segala keterbatasan yang ada pada diri saya untuk mewujudkan paguyuban umat pilihan Tuhan ini dalam gereja Kudus, Keluarga Kudus di Nazaret ini, melanjutkan perutusannya dengan nilai-nilai dari paroki ini, yakni perutusan, kesucian, dan juga persaudaraan. Semoga karya Roh Kudus membimbing kita di setiap langkah kita. Terima kasih, berkah Tuhan. Berkah dalam, saya Yusuf Kristianto dari wilayah Blasius Ngentak. Kalau saya menjadi wakil ketua 2, saya akan mengalokasikan sebagian besar waktu saya untuk membantu Romo Paroki di dalam program-program dan kebijakan dalam pelayanan khususnya kepada umat di Paroki Banteng. Terkait dengan posisi Romo Paroki sebagai Ketua Komisi Keluarga Wilayah Kevikepan Jogja Barat dan juga Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Agung Semarang, saya akan membantu Romo mengajak para ketua lingkungan untuk meningkatkan peran aktif dari tiap-tiap keluarga di lingkungan masing-masing di dalam pelayanan dan kegiatan-kegiatan di gereja. Matur nuwun.
Mat Paroki Keluarga Kudus Banteng yang berbahagia, saya Antonius Budi Kristiawan, biasa dipanggil AB, dari lingkungan Santo Martinus, wilayah Santo Don Bosco, Sengkang. Sebagai wakil calon ketua 2 Dewan Paroki, ada 3 hal yang akan saya fokus, yaitu keluarga Kudus Banteng. Yang pertama, keluarga. Poin keluarga mewakili Pia, Pir, Piom, Piul, serta Pasutri. Kita perlu berdayakan mereka melalui kegiatan-kegiatan sesuai kelompok kategorial tersebut. Ingat, keluarga merupakan gereja mini. Yang kedua, kudus. Kudus melambangkan kegiatan-kegiatan liturgis, promosi panggilan, pelayanan di gereja, serta pelayanan administratif untuk umat. Yang ketiga, banteng. Banteng melambangkan umat yang semangat dan punya potensi. Saat ini ada kurang lebih 6.500 umat yang memiliki potensi dan siap berkontribusi serta berkolaborasi. Mari kita kelola potensi dan semangat umat ini untuk kemajuan bersama. Demikian perkenalan saya. Pakai masker, jaga jarak, semua bersih, cuci tangan, jaga hati. Banyak terima kasih, Tuhan memberkati. Romo Paroki yang kami hormati, Panitia EHOK dan Ketua Lingkungan serta umat pilihan Tuhan di Keluarga Kudus Banteng Berkah Dalem. Perkenalkanlah, nama saya Andreas Dwi Sumaryatno dari lingkungan Santa Monica, wilayah Santa Ana Kayen. Seandainya saya terpilih menjadi Wakil Ketua 2 Dewan Paroki Keluarga Kudus Banteng, kami ingin bekerja sama dengan seluruh tim Romo, terutama karena kami adalah pembantu dari Romo. Apapun yang sudah diprogramkan, apapun yang sudah dilaksanakan. Untuk pengetahuan yang kami laksanakan, kami nikmati selama ini, apa yang sudah dikerjakan oleh Dewan Paroki sudah sungguh baik. Namun ada beberapa yang menurut kacamata kami, ada beberapa yang harus ditingkatkan, terutama soal panggilan umat di Paroki Keluarga Kudus Banteng itu ada 6.500. Dari tahun 90-an sampai tahun 2000 itu cukup banyak yang dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja di ladang kebun Tuhan. Namun untuk tahun 2020 sampai ke sini sangat sedikit. Untuk itu kami seandainya terpilih, kami ingin mencoba terobosan-terobosan yang lain, yaitu membangun kesadaran orang tua dan juga membuka istilahnya kolektor di setiap minggunya untuk pendidikan Romo atau Buder atau Suster. Yang kedua, perhatian yang kedua adalah ketika masa-masa hari raya besar, gedung Paroki Keluarga Kudus Banteng adalah sangat-sangat membutuhkan kerjasama yang baik. Nah, untuk itu kalau belum dilakukan oleh pengurus yang dulu, kami ingin mengusulkan bahwa pengembangan gereja secara fisik itu adalah perlu. Semua ini akan terjadi kalau ada paguyuban Dewan Paroki ini dari mana saja asalnya, dari mana latar belakangnya, akan bekerjasama dengan umat. Saya yakin dan pasti Tuhan akan mengizinkan dan memberi restu. Kiranya demikian yang boleh kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Berkah dalem. Selamat pagi, perkenalkan saya nama Y. Edi Wahyu Purwoko, asal lingkungan Gregorius Gentan.
asal wilayah Santo Antonius Gadingan. Seandainya kalau saya terpilih menjadi wakil Dewan 2, saya akan menyampaikan sedikit, ya katakanlah bisa memajukan paroki. Yang pertama, melanjutkan program yang sudah dilaksanakan dahulu. Yang kedua, menggiatkan kembali OMK paroki yang sekarang macet atau tidak bersemangat lagi. Mari kita giatkan, soalnya ini sebagai penerus generasi muda di paroki Banteng ini. Terima kasih, berkah dalam. Ibu bapak, para saudara, keluarga muda, orang tua muda dan anak-anak yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Julianus Wahyo Setiono atau biasa dipanggil secara singkat Wahyo. Saya berasal dari lingkungan Beato Redemptus, wilayah Santo Robertus Candi. Dalam kaitan dengan pemilihan Wakil Ketua 2 Dewan Pastoral Paroki Keluarga Kudus Banteng, tugas utama dari seorang wakil adalah membantu seorang ketua. Dalam hal ini adalah pastor paroki dalam melaksanakan dan menyelenggarakan praksa pastoral. Banyak hal yang harus dilakukan, banyak bidang yang harus dilayani. Maka sudah layak kalau pengurus ini juga banyak orang yang mau terlibat di dalamnya. Terkait dengan keterlibatan ini, saya sangat menggarisbawahi semakin banyaknya kalangan dari keluarga-keluarga muda, orang-orang muda dewasa yang mau terlibat dalam pelayanan di ladang Tuhan. Selama ini memang banyak orang-orang muda yang terlibat, tapi masih keterlibatannya itu hanya di sekitar altar, sebagai anggota KUR, sebagai organis, sebagai pemazmur, sebagai lektor. Dan 2 tahun terakhir ini banyak yang terlibat di bidang komsos. Ini kaitannya dengan suasana pandemi yang mengharuskan misa secara daring, sehingga dibutuhkan tenaga-tenaga muda dari anak-anak muda, orang-orang muda Katolik yang mau terlibat, dan ternyata mereka bisa. Oleh karena itu, saya berharap siapapun nanti yang terpilih sebagai wakil ketua 2 Dewan Pastoral Paroki mulai memperhatikan, menyapa, mengajak, memberikan wadah bagi kalangan kaum muda, orang-orang muda, keluarga-keluarga muda, bukan hanya sebatas sekitar altar, tetapi lebih jauh. Biarkan mereka bergerak keluar ke masyarakat, misalnya dilibatkan di dalam bidang pelayanan sosial ekonomi kemasyarakatan, mana selama ini semuanya masih dipegang oleh para orang-orang tua seangkatan saya. Di satu sisi memang ada keberatan atau keengganan bergabung dari kalangan muda. Bagi keluarga muda, mereka beralasan baru meniti karir. Bagi orang-orang muda Katolik, mereka masih disibukkan oleh tugas pokok mereka, belajar, yang memang tuntutannya sekarang demikian berat. Tapi saya berharap mereka semua ini mau meluangkan sedikit waktu untuk gereja. Saya yakin mereka pasti bisa. Bersama orang muda, kita maju bersama. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Teresia Angela Endang Julianti, biasa dipanggil Endang Wijanarko karena suami saya namanya Wijanarko. Saya dari lingkungan Maria Ratu Rosari, wilayah Santa Maria Kocoran. Apa
Apabila saya terpilih menjadi Wakil Ketua 2 Dewan Paroki, maka saya akan bekerja sama dengan bidang lain, membantu Ketua Dewan Paroki untuk membuat program kerja, mengawasi, menganalisa, dan evaluasi untuk perbaikan. Kedua, memfasilitasi masukan dari umat untuk disampaikan ke Ketua Dewan Paroki atau bidang terkait. Selanjutnya dibicarakan dengan Ketua Dewan dan bidang terkait untuk penyelesaiannya. Demikian, terima kasih. Berkat dalam.